Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu kembali ya dengan Ibu Elis Nurhayati berasal dari SMA Negeri 16 Garut. Pada kesempatan ini, izinkan Ibu menyampaikan ilustrasi. Pabrik adalah sebuah kata yang tidak asing kita dengar. Namun tidak ada salahnya. Di sini kita akan membicarakan masalah pabrik. Karena kalau anak-anak ibu yang hebat dapat memahami ilustrasi ini dengan materi yang akan dibahas, itu yang ibu sangat harapkan. Melalui kajian literatur, alhamdulillah, ibu menemukan pengertian pabrik. Pabrik merupakan suatu bangunan industri besar serta di dalamnya tempat terjadinya suatu produksi makanan, barang atau produk yang dihasilkan di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain sehingga mendapatkan nilai tambah. Selanjutnya, berikut adalah beberapa ciri-ciri pabrik antara lain yakni: satu, adanya suatu bangunan yang besar. Dua, adanya pekerja atau karyawan. Tiga, terdapat beberapa mesin yang digunakan untuk bekerja. Dan yang keempat, memiliki kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan baku. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ada tiga kata kunci yang akan Ibu ambil, adalah bahan baku, pekerja atau karyawan atau mesin, dan kegiatan mengolah. Nah, berbicara tentang pabrik, Ibu akan sepadankan kata pabrik dengan sel. Nah, apa itu sel? Ayo kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi organel sel, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Satu, berkaitan dengan komponen kimiawi sel, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Yang kedua, berkaitan dengan struktur dan fungsi organel sel, menjelaskan struktur dan fungsi organel sel. Dan yang ketiga, berkaitan dengan proses yang terjadi di dalam sel, menjelaskan proses transport pada membran, sintesis protein, dan pembelahan sel. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dua tujuan pembelajaran, yaitu komponen kimiawi sel dan struktur dan fungsi organel sel. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sel adalah suatu unit terkecil kehidupan, di mana di dalam sel mengandung banyak sekali komponen kimiawi penyusun sel. Di antaranya ada unsur mikro, unsur makro, senyawa organik, dan senyawa anorganik. Dibahas ya. Yang pertama, unsur mikro. Unsur yang terdapat dalam sel dalam jumlah sangat sedikit. Contohnya, besi, tembaga, kobalt, mangan, seng, dan molybdenum. Sedangkan unsur makro, unsur yang terbesar menyusun sel, seperti oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalium, sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dapat bersenyawa membentuk karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan protein. Yang ketiga, senyawa organik. Senyawa organik terdiri dari mikromolekul yaitu asam amino, nukleotida, asam lemak, dan glukosa. Yang lainnya adalah makromolekul yaitu karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan vitamin. Yang keempat, senyawa anorganik. Senyawa anorganik terdiri dari air, garam-garam mineral, dan gas. Ayo kita bahas senyawa organik satu persatu. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu sangat vital untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup dengan rumus molekul CH2ON. Berdasarkan fungsinya,
Karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana sebagai sumber energi di dalam sel, sedangkan karbohidrat rantai pendek sebagai cadangan energi, serta karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural, organel, dan bagian sel lainnya. Sedangkan berdasarkan struktur ikatan molekulnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, berkaitan dengan monosakarida, disakarida, dan polisakarida, kita akan belajar lebih jauh nanti ya di pencernaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang senyawa organik yang kedua, yaitu lemak. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen utama membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Senyawa organik yang ketiga yaitu protein. Protein tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein merupakan polimer dari asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Protein merupakan penyusun protoplasma terbesar setelah air. Protein tersusun atas protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein penyusun organel sel. Misal, membran, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan sedangkan protein fungsional adalah protein yang terlibat dalam metabolisme tubuh, meliputi enzim-enzim dan hormon yang berfungsi mengatur reaksi-reaksi kimia yang menjaga sel tetap hidup. Selanjutnya adalah senyawa organik yang keempat, yaitu asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi inti. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Fungsi asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida. Selanjutnya senyawa organik yang kelima, yaitu vitamin. Vitamin memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi ia harus ada untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolismenya. Peran vitamin adalah mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Beberapa contoh vitamin yang saat ini telah ditemukan antara lain A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, dan H. Ya, alhamdulillah kita sudah menjelaskan berkaitan dengan senyawa organik. Selanjutnya kita akan memaparkan penjelasan senyawa anorganik yang pertama yaitu air. Air adalah senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam menyusun sel, yaitu sekitar 50-65% berat sel. Air adalah komponen esensial cairan tubuh yang terdiri dari plasma darah, cairan intrasel atau sitoplasma, dan cairan ekstrasel. Air dalam sel berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Senyawa anorganik yang kedua yaitu gas. Yang termasuk gas diantaranya adalah amoniak dalam sistem ekskresi, karbon dioksida mengatur pH darah, nitrogen penyusun asam amino, oksigen mengubah glukosa menjadi energi. Nah, berikut adalah berbagai macam organel penyusun struktur sel hewan dan berbagai macam organel penyusun struktur sel tumbuhan. Silahkan kalian amati dengan seksama berkaitan dengan organel-organel yang menjadi ciri khas dalam struktur sel hewan dan organel-organel apa saja yang menjadi ciri khas dari struktur sel tumbuhan. Demikian yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.